pengajian ini mudah-mudahan keadaan kehadiran kita semua di sini mendapat kemuliaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Tempatnya masih dicarikan oleh sekretaris, jadi tidak di kantor ini. Dari RT 1 sampai RT 9. RT 1 itu Bapak Reza, RT 2 Bapak Haji, Bapak Haji. Bapak Hasan Sefri, silakan. Mudah-mudahan atas kita yang disebut itu saudara. bahkan sekalipun mereka mengucapkan salam ke kita, tidak wajib untuk dijawab, cukup dengan wa alaika. Yang kedua yang tidak wajib untuk menjawab salam adalah orang tuli. Boleh. Kenapa orang tuli tidak wajib untuk menjawab salam? Sebab tidak mendengar. Sewaktu saya tadi mengucapkan salam, ada bapak-bapak tidak menjawab salam, berarti bapak-bapaknya rada. Yang ketiga yang tidak wajib untuk menjawab salam adalah orang gila. Jangankan salam, sholat tidak wajib, puasa tidak wajib, haji tidak wajib. Namanya orang gila. Jangankan memikirkan ibadah, pakai celana aja enggak. Sewaktu tadi saya mengucapkan salam, ada ibu-ibu tidak menjawab salam, berarti ibu-ibunya rada lepas saya sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Arsalahu basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi bi'idhnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin. Gak ada yang amin. Giliran naik lagi kenceng amin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin wal muhtaramin yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan, para kiai, para asatidz, para kesepuhan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dalam kesempatan ini hadir, yang sama-sama kita doakan mudah-mudahan para guru kita, para tokoh kita, para pimpinan kita akan selalu dan senantiasa berada dalam naungan dan
kami rohnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus yang sama-sama kita cintai Ketua DKM, mari sama-sama kita doakan mudah-mudahan bila beliau dipanjangkan umur, disehatkan lahir dan batin, sehingga bisa mampu membimbing dan mengarahkan kita semua menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa sahabat saya Al-Mukarram Ustaz Suranto yang telah ngepel 1 bulan yang lalu untuk mengisi acara di tempat ini. Kita doakan mudah-mudahan Ustaz Suranto ditambah-tambah keberkahan ilmunya, ditambah-tambah rizkinya, dan mudah-mudahan ditambah-tambah istrinya. Tidak lupa pimpinan wilayah setempat Bapak RT, hadir RT-nya. RT adalah satu pejabat pemerintah kepala daerah tingkat 7, tingkat 1 presiden, tingkat 2 gubernur, tingkat 3 bupati atau wali kota, tingkat 4 camat, tingkat 5 lurah, tingkat 6 RW, tingkat 7. Jadi RT adalah pejabat pemerintah kepala daerah tingkat 7. Tapi di musim corona RT ini satu pejabat yang paling banyak dihina oleh masyarakat, betul? Tidak kebagian BRT datang marah-marah ke rumah RT. Tapi kalau diniatkan untuk mengurus negara, maka RT adalah satu jabatan yang sangat mulia. Kita doakan mudah-mudahan Bapak RT yang panjang umur, diberikan kesehatan, dan mudah-mudahan selalu istiqomah dalam mengurus warganya sehingga menjadi warga yang baik dan warga yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa kepada jamaah hadirin, para kiai yang tidak bisa saya sebutkan asma satu persatunya, namun sama sekali tidak mengurangi rasa takdim dan rasa hormat saya kepada para kiai dan para tokoh. Tidak lupa ibu-ibu yang cantik-cantik, yang solihah-solihah. Mudah-mudahan ibu-ibu yang ada di tempat ini menjadi wanita-wanita yang dicemburui oleh bidadari yang ada di surga. Ummu Salamah pernah bertanya kepada Rasulullah, siapakah wahai Rasulullah wanita-wanita yang paling cantik sehingga bidadari menjadi cemburu kepada wanita tersebut? Dijawab oleh Rasulullah adalah wanita-wanita yang taat beribadah kepada Allah dan wanita-wanita yang taat kepada suaminya. Alhamdulillah. Ibu rajin ibadah, ibu taat kepada suami, taat kepada suami, tidak pernah marah-marah kepada suami, tidak pernah cemburu kepada suami. Alhamdulillah, inilah wanita-wanita salihah yang akan dicemburui oleh bidadari-bidadari yang di surga. Tidak pernah marah-marah kalau suaminya lagi punya, tapi kalau suami lagi nggak punya duit, istri terkadang cemburu. Betul. Kalau istri sedang cemberut, istri sedang kesal sama suami, itu jangan dinasihati, Pak, nggak bakal lupa. Jangan dikasih tausiah, nggak bakal didengar. Tapi kalau ibu-ibu yang suka cerewet marah-marah kepada suami, kuncinya dua. Kalau istri suka marah-marah kepada suami, jangan dinasehati, nggak bakal mendengar. Jadi kuncinya ada dua. Yang pertama duit. Jadi kalau istri sedang ngomel-ngomel marah-marah kepada suami, cukup dikasih duit yang warnanya obat semangat. Karena pemikiran mindset dalam wanita itu selalu duit. Bahkan terkadang suami
Suami mau ganteng mau jelek gak masalah, yang penting banyak. Mau pinter mau bodoh, suami yang penting banyak. Suami mau pergi 2-3 hari 1 minggu gak apa-apa, yang penting sebelum pergi ninggalin. Masya Allah. Gak penting. Jadi yang penting itu tuh. Nah, kalau istri sudah dikasih duit masih marah-marah juga, itu lihat cara Rasulullah ketika Siti Aisyah sedang kesal kepada Rasulullah, yaitu dipeluk. Kalau istri sedang marah-marah kepada suami, dipeluk istri. Kalau sudah dipeluk, marahnya akan reda. Kalau masih marah-marah sudah dipeluk, bisikkan di telinganya, "Ma, besok kita shopping." Kalau sudah diajak shopping, dikasih duit masih marah-marah, itu istri seperti itu harus diruqyah. Dibacakan ayat Al-Quran, berarti itu istri yang seperti itu istri yang banyak setan yang harus diruqyah. Sallallahu ala Muhammad, Alhamdulillah pada malam ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dikumpulkan dalam satu tempat yang sangat mulia dalam pandangan Allah. Di masjid ini tempat kita setiap hari beribadah mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian di masjid ini pada saat ini kita untuk mengagungkan kelahiran Rasulullah, dan di tempat ini kita mengadakan zikir, baca Al-Quran, sholawat dan bersilaturahmi, sehingga pada malam ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat rindu dan sangat mencintai orang-orang yang ada di tempat ini. Sehingga pada malam ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil malaikat, "Wahai malaikat, silakan kau datang ke tempat di Masjid Al-Kautsar. Di sana sedang berkumpul banyak manusia, membaca zikir, membaca sholawat, membaca Al-Quran. Coba ditanya, mau apa? Membaca sholawat dan berzikir. Kata malaikat, ya Allah, hamba-hambamu itu menginginkan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Sehingga pada malam ini malaikat hadir di tempat ini. Kalau kita bisa melihat, malaikat sangat banyak sekali untuk mengambil dosa-dosa orang yang ada di tempat ini. Amin. Mulai dari ujung sini dosanya diambil oleh malaikat satu persatu sampai ke ujung sini, sampai ke depan, sampai ke pojok, bahkan sampai yang
diambil oleh malaikat. Setelah dosa ini diambil dan dosa ini berkumpul, kemudian dibawa kemana ini dosa? Dosa ini oleh malaikat dibawa ke gunung. Begitu datang ke gunung, gunung bertanya, wahai malaikat, bawa apa engkau ke sini? Kata malaikat, saya bawa dosa. Dosa siapa? Dosa jamaah Masjid Al-Kautsar. Mau apa dibawa ke gunung? Kata malaikat, mau saya buang di gunung. Gunung itu menjerit minta ampun kepada Allah, tidak sanggup. Katanya kenapa? Sebab dosa-dosa jamaah Masjid Al-Kautsar. Boleh. Bawa lagi malaikat, bawa. Oleh malaikat dosa tersebut dibawa lagi. Dibawa kemana? Dibawa ke laut. Begitu datang ke laut, laut pun bertanya, wahai malaikat, bawa apa engkau ke sini? Bawa dosa. Dosa siapa? Dosa jamaah Masjid Al-Kautsar. Mau apa dibawa ke laut? Mau saya tumpahkan di laut. Begitu mendengar itu, kemudian laut pun menjerit memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai dosa jamaah Masjid Al-Kautsar ditumpahkan di laut, karena dosanya gede. Kata malaikat, kata laut, bawa jangan di laut. Akhirnya dibawa ke gunung tidak sanggup, dibawa ke laut tidak sanggup, dibawa ke hutan tidak sanggup, dibawa ke tempat-tempat lain di dunia semua tidak sanggup untuk menampung dosa jamaah Masjid Al-Kautsar. Akhirnya dosa itu oleh malaikat dibawa lagi ke mana? Dibawa lagi ke Masjid Al-Kautsar. Dikasih sama siapa? Dikasih yang ada pengajian duduknya di luar. Ada yang di luar. Itu yang menampung dosa-dosa jamaah yang ada di sini. Kalau pada saat ini malaikat sibuk, maka pada saat ini setan pun sangat sibuk untuk menggoda manusia supaya manusia lalai dan jangan sampai mengerjakan ibadah. Ketika datang pengajian di tempat ini, setan menggoda bagaimana caranya supaya manusia tidak ngaji. Begitu datang waktu sholat, bagaimana caranya manusia supaya tidak sholat. Bahkan ketika terdengar suara adzan di masjid ini ketika waktu subuh, maka pada saat itu setan dan malaikat sedang perang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kata malaikat, ambil sajadah sholat. Kata setan, ambil selimut. Kata malaikat, ambil sajadah. Kata setan, ambil selimut, sajadah, selimut, sajadah, selimut. Karena orang-orang di sini iman dan takwa kepada Allah, diambillah sajadah. Alhamdulillah, dipakai selimut. Tidur tapi aja. Jadi volumenya nggak bisa naik nih, Pak. Volumenya bisa naik. Ini mohon maaf ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ada keterlambatan. Sebetulnya saya berangkat dari jam 5 karena saya pengen ngobrol dulu sama Pak Suranto. Rencananya pengen sholat isya di sini. Karena tadi di Cikupa ada kecelakaan, jadi mobil kontainer terbalik menutup jalan membawa besi. Jadi dari habis sholat maghrib saya sampai adzan pun masih di Cikupa karena macet, bukan karena disengaja ya. Ibu-ibu muda yang saya cintai, ibu-ibu tua yang saya hormati, dan nenek-nenek sorry. Kenapa nenek-nenek sorry? Sebab nenek-nenek tidak ada di surga. Apa jadinya surga yang bagus, surga yang indah, surga yang mempesona, isinya nenek-nenek rusak pemandangan surga. Ada nenek-nenek? Satu hari seorang nenek pernah datang menghadap kepada Rasulullah dan bertanya, wahai Rasulullah, nenek yang sudah tua ini tapi nenek rajin ibadah, apakah nenek akan masuk surga?
dijawab dengan tegas oleh Rasulullah, tidak, nenek-nenek tidak ada di surga. Akhirnya nenek-nenek tersebut menangis sejadi-jadinya, sehingga sampai Rasulullah tersenyum, kelihatan gigi yang indah karena saking lucunya melihat nenek-nenek nangis. Ketika sudah nangis, kata baginda Rasulullah, tenang nenek, sekalipun nenek sudah tua, nenek sudah bongkok, kulit sudah keriput, tapi ketika akan masuk surga, Allah operasi dulu. Punggung yang bongkok diluruskan, kulit yang keriput dikencangkan, sehingga nanti nenek-nenek yang ada di sini ketika masuk surga nanti bakal lebih cantik daripada saat ini. Rata-rata nanti masuk surga 33 tahun. Masih muda, tidak ada nenek-nenek di surga, merusak pemandangan surga. Ibu-ibu pengen ke surga, Bu? Akan saya ajarkan satu doa, mudah-mudahan dengan doa ini kita semua masuk surga. Ketika saya mengucapkan Assalamualaikum, dijawab Waalaikumsalam. Betul, dijawab oke. Badkhuluha khalidin, dijawab amin. Salamun alaikum. Betul. Oke. Balangkat masuk surganya. Salamun alaikum. Betul. Badkhuluha khalidin. Coba ibu-ibu aja dengan suara. Salamun alaikum. Betul. Badkhuluha khalidin. Kalau pengen masuk surga, yaitu kita melihat wanita yang bernama Siti Mutia. Siti Mutia ini masuk surga hanya dengan 3 amalan. Dengan 3 amalan ini bisa menghantarkan Siti Mutia bisa masuk surga. Apa amalan Siti Mutia? Dan mudah-mudahan menjadi amalan ibu-ibu yang ada di Masjid Al-Kautsar ini. Yang pertama, amalan Siti Mutia adalah ibadah kepada Allah. Siang puasa, melaksanakan sholat wajib, melaksanakan sholat sunnah. Kemudian malamnya tahajud. Dengan amal ini bisa menghantarkan Siti Mutia masuk surga. Itu yang pertama. Yang kedua, amal Siti Mutia adalah Siti Mutia tidak mau untuk kepentingan mulut suaminya orang lain yang masak. Sama kayak ibu di sini ya, Bu. Kalau suami pengen makan, maka Siti Mutia yang masak. Suami pengen apapun juga, Siti Mutia yang masak. Beda dengan wanita sekarang, suami pengen makan sayur asam, dibelikan di rumah makan Sunda. Suami pengen makan rendang, dibelikan ke tempat Padang. Jadi di mana amal ibu-ibu untuk berbakti kepada suami? Dulu orang-orang tua kita itu sangat baktinya luar biasa kepada suami. Dulu belum ada listrik, masak pun masih ditumpuk pakai kayu bakar, kemudian menggosok baju pun masih pakai arang dikipas-kipas. Tapi wanita dulu, orang-orang tua kita dulu sangat taat dan bakti kepada suami sangat luar biasa. Suami pulang kerja, air hangat sudah ada, makanan sudah ada. Karena apa? Karena dulu sangat bakti kepada suami dan mementingkan kepentingan suami. Tapi coba kita lihat wanita-wanita sekarang, suami kerja masih main HP, suami pulang main HP, suami nggak ada nonton TV. Jadi ketika suami pulang nasi belum matang, kemudian air hangat tidak ada, ini merupakan kelalaian kepada suami.
Saya suami itu diutamakan, Bu, karena suami itu yang memberikan nafkah kepada kita, harus kita layani, diservis dengan sepuas-puasnya. Siti Maisyarah, istri daripada Bilal, di rumah itu menyediakan sapu tangan, kemudian menyediakan kipas dan menyediakan cambuk. Ditanya, ini buat apa ini sapu tangan di rumah? Kata Siti Maisyarah, istri daripada Bilal, ini buat mengusap keringat suamiku ketika lelah habis bekerja. Suami datang bekerja, disambut, kemudian sambil dilap keringatnya, dibersihin. Begini enggak, Bu? Begitu enggak? Masih jauh berarti ke surga ya. Barokah, Bu, keringat suami itu barokah. Habis dibersihkan, kemudian setelah itu buat ngelap wajah ibu-ibu. Itu barokah keringat suami. Karena apa? Itu tetesan keringat yang keluar itu adalah tetesan keringat fisabilillah yang capek habis mencari nafkah buat anak dan istri. Kemudian ini ada kipas, buat apa ini ada kipas? Kata Siti Maisyarah, ini ada kipas buat suamiku. Ketika suamiku capek habis bekerja kelelahan, duduk di kursi, aku kipasin di suamiku. Romantis kan, Bu? Belum ada AC, belum ada kipas angin, tapi ada kipas. Berdua sama suami, romantis. Begitu enggak, Bu? Enggak lagi. Jadi mau masuk surganya jalan yang mana gitu. Yang ketiga, ini ada cambuk, buat apa ini? Kata Siti Maisyarah, ini ada cambuk ini buat diberikan kepada suami. Dari pagi sampai sore, apabila masakan kurang enak, kurang garam, ataupun kurang sedap, silahkan ini cambuk untuk dicambuk diri. Apabila pelayananku kepada suami kurang baik, silahkan cambuk ini buat dicambuk diriku. Aku tidak mau tidur tidak ada dalam kerinduan suami. Itu Siti Maisyarah. Kemudian Siti Mutia ini amalannya ketiganya apa? Siti Mutia ini amalan ketiganya, dan mudah-mudahan ini akan bisa diterapkan oleh ibu-ibu, sehingga amalan ini akan bisa menjadi jalan untuk mengantarkan ibu-ibu meraih tiket surga. Mau diamalkan tak? Suami ada di sini semua kan? Nah, nanti akan pulang dari sini. Yang ketiga, Siti Mutia itu tidak mau tidur sebelum izin kepada suami. Betul sekali nggak, Ustaz? Jadi ketika suami sedang nonton TV, Siti Mutia izin dulu, ya, ibu mau tidur. Apakah ayah mau tidur sekarang atau nanti? Kalau ayah mau tidur nanti, ibu duluan masuk kamar. Itu Siti Mutia seperti itu. Ini nggak ditawarin kan, suami nggak izin dulu. Suaminya tidur di kamar, istrinya tidur depan TV. Jadi masing-masing. Bahkan Siti Mutia itu ketika datang malam itu selalu menawari suami. Ditawarin suaminya, tawarin apa yang malam? Pak, malam ini Bapak mau pakai mama enggak? Itu tawarin tuh suami. Itu bisa menjadi tiket masuk surga. Kita nawarin suami malu, tapi marahin suami nggak malu. Betul? Ditawarin dulu suami, apakah suami ini mau menambahkan belayan kasih sayang mama atau enggak. Ditawarin. Kalau suami nggak mau, jangan dipaksa. Kalau suami mau, itu harus dilayani. Bahkan sekalipun ketika ibu-ibu ini malam Jumat tiba, datang malam Jumat sedang membaca Al-Quran, membuka Yasin, sementara suami mendambakan belayan kasih sayang istri, maka tinggalkan dulu Yasin, layani suami. Membaca Yasin itu sunnah, tapi melayani suami adalah wajib. Maka besar pahala wajib daripada pahala sunnah. Ibu membuka Yasin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Kemudian suami dia Shadaqallahul Azim. Nah, itu harus ngerti itu DM yang mengandung makna, bukan sembarang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Shadaqallahul Azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Shadaqallahul Azim. Paham sekarang itu harus diterapkan supaya bisa meraih tiket surga. Jadi maulid ini adalah menguswah, mencontoh perilaku akhlak ala Rasulullah dan mencontoh menguswah kepada istri-istri daripada Rasulullah. Kita baktikan diri kita kepada suami. Kalau suami pengen menambahkan kalian kasih sayang istri, sementara istri menolak keinginan daripada suami, maka dalam satu keterangan anak hal malaikatu hatta usbiha, maka ketika suami mendapatkan kebaikan kasih sayang istri, sementara istri menolak dengan alasan bukan syar'i, maka satu malam itu tidak henti-hentinya malaikat-malaikat melaknat kepada wanita yang menolak keinginan suami. Paham Bu? Mau nawarin kan nanti malam? Ya, jadi dari pakai ya. Ditawarin dengan malam-malam. Kalau kira-kira suami di sini sekarang kayak pulang kayak gitu, suaminya pulang nggak? Pulang Bu. Berarti suami itu mendapatkan berikan kasih sayang istri. Mudah-mudahan setelah peringatan Maulid ini kita semua bisa menjadi insan-insan yang taat kepada Allah dan menjadi insan-insan yang uswah kepada Rasulullah SAW. Peringatan Maulid ini dirayakan menggema seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari pelosok-pelosok desa sampai ke istana negara, bahkan dari orang-orang jelata sampai pejabat istana, semua merayakan dan melaksanakan peringatan Maulid. Perayaan ini berbeda-beda, antara perayaan di Tangerang berbeda dengan di Serang, antara perayaan di Bandung berbeda mungkin dengan di Semarang, tapi motifnya satu, dasarnya satu, yaitu untuk membuktikan cinta kita kepada Habibana Karim Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang namanya cinta itu versinya berbeda-beda. Antara cinta seorang ayah kepada anaknya berbeda dengan cinta seorang ayah kepada istrinya. Saya kasih contoh. Cinta seorang ayah kepada anaknya, kalau melihat celana anaknya merosot, itu pasti dinaikin. Sebab itu cinta ayah kepada anak. Tapi cinta ayah kepada istrinya, kalau melihat celana istrinya sedang melorot, dinaikin atau turunin lagi? Diturunin lagi. Itu pun cinta. Versinya berbeda-beda, tapi motifnya satu, dasarnya satu, yaitu cinta. Bahkan dari zaman dulu pun bercinta, dari zaman orang-orang tua kita, nenek-nenek kita, itu bercinta itu berevaluasi dan berubah-ubah sampai saat sekarang ini. Kalau dulu orang tua kita itu yang tidak pernah berduaan, malam minggu tidak pernah berduaan, laki-laki duduk di luar, kemudian sang gadis di dalam, karena rumahnya itu masih bilik bambu. Itu yang laki-laki itu cuma masukin tangan doang ke dalam bilik. Dari dalam dia pegang-pegang sama perempuan. Malam mingguannya seperti itu megang-megang jari doang sampai jam 11. Itu zaman orang tua kita dulu. Kemudian dari zaman orang tua kita bergeser ke zaman Rano Karno. Rano Karno itu sangat romantis pacarannya. Kejar-kejaran di taman, bikin surat, salam sayang akan hilang,
salam manis akan habis, salam rindu akan jatuh. Melalui sebuah surat ini kutuliskan untukmu sambil kubayangkan wajahmu yang cantik jelita, rambutmu yang panjang terurai, dan kulitmu yang sangat halus dan putih. Itu Rano sangat romantis, dibalas pun oleh orang tuanya seperti itu. Kemudian dari zaman Rano Karno berubah ke zaman Roma Irama. Roma Irama itu romantis dan religius. Ibu bisa melihat, bapak bisa melihat ketika film Roma Irama percintaan tidak pernah ada cium-ciuman, tidak pernah ada peluk-pelukan, sangat romantis. Tapi Roma Irama religius hanya diungkapkan cinta itu dengan sebuah lagu. Berjuta bintang di langit, satu yang bercahaya, berjuta gadis yang cantik, adalah yang ku cinta. Lembut Roma Irama itu. Bahkan Roma Irama itu sangat menyapa dan menyayang, tidak pernah marah-marah. Manggilku dengan kata-kata yang sangat indah. Ani, lagi apa kau ada? Apa kau bentuk amat? Dengan lembut kata-katanya, itu zaman Roma Irama. Kemudian sekarang bergeser lagi zaman sekarang ini, itu zaman si boy. Ini sangat luar biasa. Percintaannya bukan lagi mendekati zina, sekarang itu percintaannya sudah masuk kepada perzinahan. Pertama datang salaman, kemudian cium pipi kiri, cium pipi kanan, dipeluk, mau pulang seperti itu lagi. Itu bukan lagi mendekati zina, itu sudah masuk kepada perzinahan. Lihat kalau jalan, makanya jangan dibiarkan. Ketika malam minggu datang, anak gadis itu mau dibawa oleh si boy di sini, jangan diizinkan, Bu. Apabila orang tua mengizinkan anaknya dibawa laki-laki bukan mahramnya, maka orang tersebut disebut dayus. Dayus itu jangankan untuk masuk surga, mencium bau surga pun tidak akan pernah hindari. Kita yang rajin melaksanakan sholat, kita yang rajin haji, kita yang rajin bersilaturahmi kepada kiai, ketika anak-anak kita dibawa oleh bukan mahramnya, maka kita diponis sebagai dayus, tidak akan pernah masuk surga. Kenapa jangan diizinkan untuk dibawa? Sebab sekarang itu sudah bahaya. Lihat sekarang motor si boy, motor ninja. Kalau yang bawa motor rendah, tapi kalau yang di belakang tinggi. Jadi si boy duduk di depan, anak ibu yang garis duduk di belakang sambil begini. Dapat banyak kan? Dapat banyak. Pegang nyoy. Nyoy. Apalagi banyak juga duduk. Itu yang hancur siapa? Makanya mau dibiarkan. Yang namanya timun dengan duren, kalau dimanapun yang hancur timun. Mau taruh di bawah, duren di atas, timun yang hancur. Mau duren yang di bawah, timun yang di atas, timun yang hancur. Itu pun seperti itu. Kalau anak kita dibawa laki-laki yang bukan mahramnya, apalagi laki-laki yang tidak mengerti agama, itu yang merusak anak kita perempuan. Makanya dibiarkan. Kita melaksanakan ibadah, kita melaksanakan maulid, maka keluarga kita pun harus jaga anfusakum wa ahlikum binnar. Paham, Bu? Kemudian peringatan maulid ini sangat luar biasa di Indonesia, Pak. Saya pernah 4 tahun di Madinah. Saya telusuri pelosok-pelosok kota Madinah, saya telusuri kota-kota di Madinah. Tak ada satupun yang melaksanakan peringatan maulid seperti di sini. Tidak ada. Di sini begitu berkumpul bersama, kemudian berpikir bersama, membaca sholawat bersama, membaca sirah nabawiyah, mendengarkan kisah-kisah Rasulullah, sangat luar biasa di Indonesia. Tapi di Arab tidak ada peringatan seperti ini. Makanya kita bangga, Pak, dan senang tinggal di Indonesia. Kalau di Saudi Arabia kita berbalik sebanyak apapun, mau balik sehebat apapun,
kalau tidak ada izin dari pemerintah Arab tidak akan pernah bisa memberikan tausiah. Peringatan Maulid itu tidak ada, bahkan dari zaman sahabat pun dahulu tidak ada peringatan Maulid seperti ini. Ketika Umar bin Khattab berpuasa 10 tahun tidak pernah merayakan peringatan Maulid. Kemudian Utsman bin Affan berpuasa 12 tahun, Ali berpuasa 5 tahun, bahkan sampai cucu Nabi Hasan berpuasa 1 tahun, kemudian dibunuh oleh lawan politiknya karena kerasnya perjuangan saat itu. Belum pernah melaksanakan peringatan Maulid seperti itu. Berarti antara penduduk Madinah Mekah dengan penduduk di sini hebatkan penduduk di sini. Alhamdulillah. Tapi setelah saya pelajari lagi, saya teliti lagi, ternyata hidup peringatan Maulidnya bukan seperti ini. Keluarga yang jauh di luar kota diundang, kemudian sholat isya berjamaah, kemudian motong unta, motong kambing yang besar, kemudian berzikir sampai jam 3 kira-kira. Setelah berzikir, baca sholawat, baca Quran sampai jam 3, kemudian Jumat makan bersama, kemudian melaksanakan sholat subuh dan pulang. Itu hebatan di sana, apa hebatan di sini? Di sini maulidnya motong apa ini? Motong unta ya. Kemudian baca Al-Qur'annya berapa jam di sini? Sedikit ya. Cuma di kita itu sifatnya yang luar biasa. Seperti ini pun ini bisa dilihat orang-orang yang ada di luar kota. Kenapa? Sebab suka selalu diupdate status sama yang hadir jamaah. Siaran sangat luar biasa. Kemudian siapakah manusia yang pertama kali melaksanakan peringatan Maulid? Yang pertama melaksanakan peringatan Maulid adalah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Kenapa Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ini punya inisiatif untuk melaksanakan peringatan Maulid? Sebab pada saat itu setelah sepeninggal Rasulullah, kondisi umat Islam mengalami penurunan yang sangat drastis, mengalami penurunan keimanan, mengalami penurunan ibadah, mengalami keturunan kecintaan kepada Nabi, sehingga tidak sedikit banyak orang-orang Islam sampai keluar daripada Islam karena imannya semakin lemah dan semakin lemah setelah ditinggalkan oleh Rasulullah. Kemudian Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ini bangkit merayakan Maulid besar-besaran, memotong kambing, memotong unta, memotong domba, periode besar-besaran, dibacakan riwayat-riwayat kehidupan Rasulullah, dibacakan tausiah-tausiah, dibacakan Siratul Nabawiyah, sehingga menguatkan kembali keimanan masyarakat pada saat itu. Sehingga setiap tahun oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi peringatan Maulid itu dirayakan untuk membangkitkan gairah kita untuk ibadah. Maka di sini pun ketua MTM dan panitia melaksanakan peringatan Maulid seperti ini sangat bagus ini. Kenapa? Untuk ngecas kembali, untuk membakar kembali semangat kita ibadah. Apalagi tahun-tahun kemarin setelah 2 tahun vakum, kegiatan ibadah tidak ada, pengajian dibatasi, perkumpulan seperti ini tidak boleh. Bahkan sholat berjamaah pun sudah banyak yang tidak berani melaksanakan sholat berjamaah karena dengan ketentuan-ketentuan COVID. Maka sekarang ini COVID sudah selesai, diadakan kegiatan seperti ini untuk membakar kembali, untuk membangkitkan kembali yang 2 tahun loyo setelah dicas dan dibakar oleh peringatan Maulid ini. Besok pagi masjid ini menjadi penuh oleh yang melaksanakan sholat berjamaah subuh. Insya. Kemudian majelis taklim pun penuh, pengajiannya pun. Kemudian kita pun taat kepada Allah, istri-istri pun taat kepada suami, sehingga setelah peringatan Maulid ini yang tadinya tidak pernah ibadah jadi mau ibadah, yang tadinya sholatnya cuma maghrib saja setelah peringatan Maulid sholatnya 5 waktu, yang tadinya masih suka melawan dan menentang-nentang kepada suami setelah peringatan Maulid ini menjadi wanita-wanita yang santun dan ramah kepada suami. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan cukup ya sudah. Ya sebelum saya akhiri, mari sama-sama kita bersolawat. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dan keberkahan daripada Rasulullah SAW.
Mari sama-sama kita menundukkan kepala, kita mengajak dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diampuni dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada kita. Mudah-mudahan setelah peringatan Maulid ini kita menjadi hamba-hamba yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan berbakti kepada kedua bapa. Bibarokahil Quran Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Amin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afina amahim kafu masjidah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma qidana dzunubana wa dzunuba walidayna wa dzunuba asatidatina wa dzunuba jami'il muslimin wal muslimat. Amin. Allahumma al-hada jam'an marhumah wa tabarukona ba'dihi tabarukon maksumah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin Allahumma sabbitna bil Islam. Allahumma sabbitna bil iman. Allahumma sabbitna ala dinil Islam wal iman. Allahumma hasil maqasidana. Allahumma hasil maqasidana. Allahumma hasil maqasidana wa khususan maksudi umat Muhammad majlis. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sorry,